mengungkap dugaan gratifikasi dan suap, kini Kejaksaan Agung masuk melalui jerat hukum tindak pidana pencucian uang. Apakah ini menjadi pintu masuk untuk membongkar praktik mafia peradilan? Kami bahas bersama Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung, dan juga Yenti Garnasih, pakar hukum tindak pidana pencucian uang TPPU. Selamat malam, Dr. Yenti juga Prof. Gayus. Ya, selamat malam Mbak Friska. Selamat malam Mbak Friska, Selamat Pak malam. Gayus. Ya, Bu Yanti, malam. Selamat malam. Saya Bu Yenti dulu karena ini kan yang terbaru tersangka TPPU. Tapi menariknya TPPU-nya ditetapkan belakangan ya Bu ya, baru 10 April ini. Sementara untuk kasus mafia peradilannya gratifikasi sudah terlebih dahulu. Bu Yenti melihat konstruksi kasusnya bagaimana? Ya, saya agak heran ya dengan Kejaksaan Agung ini. Jadi saya juga tidak sama dengan yang dari Pukat tadi. Ini TPPU-nya adalah TPPU atas kejahatan asal yang suap atau gratifikasi tadi. Biasanya berdasarkan pasal 75 kan sudah ada kejahatan asalnya, yaitu suap atau gratifikasi. Karena 10 tahun itu kan belum tentu semua gratifikasi. Yang penting ada pada dia korupsi kan. Nah itu kemana alirannya itu adalah TPPU. Nah biasanya berdasarkan pasal 75 itu dakwaannya digabungkan, pengadilannya bersamaan gitu. Ini kok dipisah? Yang satu sudah jadi terdakwa, yang TPPU adalah tersangka. Biasanya Kejaksaan Agung tidak melakukan itu. Ini kenapa ya? Sejak awal kita udah tahu bahwa ini pasti ada TPPU, tidak mungkin tidak ada karena udah 10 tahun gitu kan. Ya. Jadi saya nggak tahu ini strategi apa yang digunakan oleh Kejaksaan Agung, namun ya kurang strategis ya. Bisa jadi beberapa aset itu bisa sudah lama kan, dari Oktober bisa sudah tidak ada dan lebih sulit dilacak lagi gitu. Meskipun yang kasus sebelumnya sudah ada di pengadilan, tapi Bu Yenti melihat bahwa bisa jadi untuk TPPU-nya ini tidak maksimal untuk disidik. Ya, karena kan yang 1 triliun dan hampir 1 triliun dan 51 kilogram emas itu kan menjadi sitaan tindak pidana korupsi. Ya. Artinya ini ada sitaan-sitaan lain termasuk blokir dan sebagainya, itu adalah aliran dari apa yang dia terima. Dan juga mestinya TPPU-nya TPPU itu selalu ada 2 ya, pasangan aktif dan pasif. Ya. Jadi paling tidak ini nanti akan mengungkap siapa orang-orang siapa yang menerima dari Zulfikar ketika dia menerima korupsi tadi, selain yang 1 triliun dan 51 kilogram emas. Nah kalau dari Oktober tidak menggunakan TPPU, waktu itu baru kemudian 10 April kemarin ada TPPU-nya, bisa jadi ada beberapa yang disita tadi itu lebih dari ini yang tidak bisa kelacak gitu ya, karena kenapa dipisahkan dan bedanya terlalu lama gitu. Ini berbahaya sekali sebetulnya untuk strategi pengungkapan kasus korupsi dan TPPU. Kalau dari Prof. Gayus, lihat strategi Kejaksaan Agung untuk memisahkan TPPU-nya baru ditetapkan sekarang, apakah ini akan jadi kendala juga dalam pengungkapan kasus? Ya, tentu teknis penyelidikan dan penyidikan memang tidak mudah untuk perkara ini, TPPU. Tindak pidana pencucian uang itu banyak jenisnya ya. Salah satu di antaranya bagaimana TPPU melalui bank, ya, kemudian melalui perusahaan-perusahaan yang didirikan dan yang lain mengenai investasi di mana-mana. Tidak mudah sebenarnya untuk mengungkap ini. Tapi kasus yang terjadi ini dengan tadi tersangka yang disebut namanya Pak Rikar misalnya, itu kan jenisnya berbeda. Ya. TPPU dalam lingkup tipikor khususnya gratifikasi atau suap. Nah, dalam hal ini memang ada beberapa yang saya perhatikan, yaitu mempunyai ciri menyembunyikan, mengaburkan asal usul uang, dan itu menjadi pokok utama dari bagaimana Kejagung harus menggunakan pandangan ini untuk melakukan penyelidikan dan penyelidikan. Tidak mudah. Ya. TPPU merupakan satu mata rantai yang panjang ya, di mana kaitan-kaitan pelakunya itu memang banyak, tidak hanya yang disebut tadi, tapi siapa-siapanya itu yang memang menjadi target nanti TPPU bisa mengikuti arus uang tadi. Jadi begini, kalau saya sebut mata rantai yang luas ini sebenarnya memang perbuatan banyak orang. Tidak berdiri satu orang yang menerima atau satu orang yang memberi saja. Ini berkait-kaitan dengan satu kegiatan tadi tipikor, spesifiknya adalah gratifikasi atau suap dari siapa-siapa yang jumlahnya banyak sekali. Saya lihat ada nama-nama dicatat di sana.
Jadi kalau pandangan saya ini satu perbuatan yang memang sangat tidak mudah diusut, tetapi wajib untuk diusut untuk menemukan hasil kejahatan. Ya. Jadi kalau saya mengatakan pelaku-pelakunya itu ya saya bisa mengutip sebenarnya sebuah lagu ini yang cocoknya. Lagu Kupu-Kupu Malam. Ah, Kadang-kadang dibenci, tapi kadang-kadang dibutuhkan. Nah, yang ya. membenci dan membutuhkan ini melakukan satu transaksi yang menjadi TPPU. Iya, nah bicara soal TPPU ini kan follow the money. Bu Yenti, agar efektif, how to follow the money agar kita bisa tahu nih siapa-siapa saja seperti yang tadi juga disampaikan Prof. Gayus, bisa terjaring lebih banyak lagi dalam pengungkapan kasus mafia peradilan. Iya, sebetulnya kan gini ya, dari korupsinya sendiri juga tidak mungkin sendiri. Ini kan korupsinya sendiri yang sudah maju di ke pengadilan ini kan juga sebetulnya dikembangkan. Ya. Dan kemudian jadi bisa pengembangan itu dari korupsinya juga pengembangan dari TPPU-nya. Dari TPPU-nya itu memang khusus untuk follow the money selain yang sudah disita kemarin itu, yang Oktober disita itu. Ya. Nah, follow the money ini saya gini Pak Gayus, memang tidak mudah tetapi Jiwasraya itu 2009 juga, kemudian Asabri, banyak hal tidak seperti ini. Jadi ini terpisahkan ya karena uh, kalau kita mau melihat apakah gratifikasi saja itu kan juga satu hal yang masih kita pertanyakan. Apa iya selama 10 tahun itu semuanya gratifikasi? Karena beda sekali antara gratifikasi dengan suap. Di mana suap menyuap itu kan ada transaksional. Itu kan semua dilacak pakai handphone ya, pasti pakai jejak digital. Itu seharusnya dikembangkan dari sana. Kalau dari korupsinya itu pengembangannya untuk menangkap siapa-siapa sih panitera siapa yang berhubungan dia, kasusnya siapa dan sebagainya, temposnya kapan, itu bisa lah, tidak seminimal ini untuk korupsinya. Kemudian apa yang dia terima itu kita lihat alirannya dari rekeningnya dia. Kemana saja, misalnya ada pembelian-pembelian LHKPN yang tidak dimasukkan ternyata ada. Termasuk yang dimasukkan pun akan ditanya sebetulnya dari mana. Itu nanti bisa membuka TPPU. Minimal TPPU itu adalah yang dia dialirkan ya dari dia mengalirkannya kemana, membeli tanah-tanah itukah ataukah juga mungkin kepada istrinya, kepada anaknya. Itu memang TPPU begitu. Ya. Keluarganya pun adalah yang mengalirkan, misalnya Rikar ini adalah TPPU aktif dan penerimanya siapapun termasuk keluarganya itu adalah TPPU pasif, apalagi kalau ada orang lain gitu. Harusnya seperti itu. Tapi pengembangan yang utama adalah justru di korupsinya. Siapa sih yang pada waktu itu terlibat korupsi? Dari yang korupsi itu nanti kita kejar hakim-hakim mana, panitera mana yang terlibat, pengacara mana yang terlibat. Pada mereka ketika juga mendapatkan hasil korupsi, nanti mereka dikembangkan TPPU-nya mana, itu baru nanti akan terungkap semuanya, akan lebih banyak lagi gitu. Karena ini harus diselesaikan. Ya, saya juga mengikuti Pak Gayus ya, saya juga nggak setuju kalau hanya PN saja yang rotasi dan mutasi, harusnya sampai ke Mahkamah Agung, karena misalnya yang pengadilan Bandung ya waktu itu ya Pak Gayus ya, Ketua WKPN Bandung ya, itu kan ternyata sedang akan dipindah ke PP ya kan, artinya yang sekarang dianggap PN itu bisa jadi itu kan terjadi 10 tahun yang lalu, sekarang mungkin udah jadi hakim PP atau bahkan di Mahkamah Agung. Jadi kalau rotasinya hanya sekitar PN dan itu panitera hanya di PN saja ke bawah berapapun orangnya, rasanya ya tidak akan selesai. Nah, menyelesaikannya antara lain dengan membongkar korupsinya semuanya siapa aja, dan kemudian dari korupsi-korupsi itu bongkar lagi TPPU-nya. Nanti akan ketemu siapa bisa jadi panitera memberikan kepada hakim lain, itu memberikannya adalah TPPU. Itu akan banyak dan harus banyak karena 10 tahun ini kan. Ya, betul. Begitu, Mbak Nama-namanya Rizka, harus Pak Gayus. ya, luar biasa, harus banyak karena ya 10 Ya, tahun kebayang kasus apa aja. Misalnya terakhir ya, yang kasus Onslah untuk kasus CPO itu kan terbongkarnya salah satunya dari untuk menelusuri kasusnya Azharov Rikar ini, Prof. Gayus. Artinya Ya, sejauh mana sebenarnya Kejaksaan Agung harus memaksimalkan pengusutan Azharov Rikar yang bahkan ada catatannya selama 10 tahun itu juga sekarang sudah dipegang oleh Kejaksaan Agung untuk mengungkap mafia peradilan, Prof. Gayus. begini. Dalam diskusi singkat ini atau tidak banyak waktu, saya hanya menawarkan dua konsep. Ya. Yang pertama syarat paksa bahwa tersangka ini harus mengaku aliran uang ini dari mana saja dan siapa-siapa saja, yaitu dengan cara shifting the burden of proof, membalik bukti pembuktian yang bersangkutan harus menceritakan.
Tapi ada konsep lain mungkin yang lebih kompromistis ya, yaitu bagaimana GC atau justice kolaborator itu diterapkan. Yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membuka secara sukarela. Ini dari mana saja dengan kondisi memberi perimbangan, memberikan penjagaan secara maksimal atas keselamatannya karena dia akan terancam dari banyak pihak, lalu memberi potongan hukuman. Tujuannya adalah bagaimana mengungkap hal ini, maka dua konsep ini bisa dijalankan dengan baik. Pilih salah satunya. Dengan tegas memaksa orang mengaku, teorinya dengan menggunakan konsep shifting the burden of proof, pembuktian yang terbalik, atau dengan sebaliknya, dengan konsep memberikan kesempatan yang bersangkutan untuk mengaku saat terbuka, terurai semua apa yang dikabulkan asal usul uang itu dengan memberikan berbagai fasilitas. Nah, apa terms and conditions-nya, syarat ketentuannya untuk opsi 1 dan opsi 2 tadi, Prof. Gayus? Ya, tentunya mudah. Jaksa Agung bisa memiliki kewenangan dalam hal tipikor itu memaksa orang dengan yang sebaliknya memaksa dia menceritakan dengan berbagai cara, yaitu cara-cara yang sesuai dengan penyidikan modern. Tetapi saya lebih prefer menggunakan bagaimana tersangka ini diberi kesempatan mengungkapkan sendiri yang dikaburkan, siapa memberi, siapa yang dari mana itu dengan cara akan diberikan dalam konsep justice kolaborator, berkolaborasi dengan penegak hukum. Dia mesti mau berbaik-baik, kemudian diberikan berbagai fasilitas, penjagaan maksimal, kemudian janji pemotongan nanti. Nah, tapi itu nanti akan berproses. Itu pilihan, saya pikir tidak mudah ini untuk menelusuri sendiri dengan cara konvensional. Ya. Ini masih dengan bagaimana saintifik penyidikan ini akan lebih mampu. Teorinya saya memilih bagaimana memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk membuka dengan sukarela dengan berbagai fasilitas. Kita bukan ingin mendaulatkan kejahatan atau kerja berdaulat, tetapi ini satu sistem yang mungkin bisa dikembangkan di Indonesia, khususnya untuk tipikor, mengembalikan sebesar-besarnya kerugian negara atau potensi negara menerima uang menjadi hilang. Ya. Mungkin itu usulan saya. Ya, kalau dari Bu Yenti, untuk memaksimalkan kembalinya uang negara, termasuk juga untuk memaksimalkan mengungkap sebanyak-banyaknya siapa saja aktor di balik kasus mafia peradilan, apa yang bisa dilakukan, usul Bu Yenti? Kalau saya ya, ini kan dia terungkapnya Sarot Trikar ini kan kasus ya Tanur itu kan ya. Nah, dimaksimalkan pemeriksaan saksi-saksi di kasus itu. Ya, kasus itu akan lihat. Kemudian orang-orang yang terlibat dalam kasus menerima hanya 1 miliar kalau nggak salah ya, yang di Surabaya itu kan, itu kasusnya dia. Nah, dari kasus yang Surabaya itu malah terungkap adanya penyitaan yang 1 triliun kan gitu. Kita akan mencari dari mana saja dia dapat 1 triliun itu agak sulit kalau ke sana. Tetapi kita mengoptimalkan keterangan-keterangan dari tersangka atau terdakwa lain, sekarang terdakwa yang ada kasus di Ronald Tanur. Itu kita lebih ke sana. Lebih ke sana karena kalau pengakuan bisa saja dia tidak mengaku gitu ya, tidak mau mengaku dan sebagainya. Sejak awal kan kita bilang sayang sekali ya, ini bukan momentum untuk membuka semuanya. Karena membukanya memang ini kan ada 2 kasus sebetulnya jadinya ya, 2 kasus di mana kasus kedua ini kemungkinan banyak sekali kasus. Kasus pertama terungkapnya yang kasus besar ini adalah ketika dia menerima 1 miliar atau 2 miliar itu untuk kasus yang di Surabaya itu yang sedang dijalaninya. Dan dalam rangka itu terungkaplah 1,1 triliun itu tidak mungkin itu dari kasus yang 1 miliar kan. Sekarang ini kan sedang akan mencari. Jadi saya juga nggak tahu ini TPPU-nya yang mana, karena kalau TPPU-nya yang 1 triliun ini kan belum dicari oleh dia kejahatan asalnya yang mana. Tetapi dia ada TPPU. Jadi memang harus dilihat yang 1 miliar itu TPPU-nya TPPU mana saja, yang dari 1 miliar dia nerima, dari situ dibongkar lagi ada kejahatan korupsi-korupsi yang lainnya yang belum tentu gratifikasi. Saya berharap ini ada suap menyuap sehingga akan terungkap yang menerima suap itu siapa, yang memberikan suap itu siapa, kan akan terungkap. Karena mengungkap yang memberi suap ini akan mengungkapkan hakim-hakim mana saja yang menerima. Siapa yang memfasilitasi, apakah pengacara langsung, apakah melalui panitera. Yang paling penting kan membersihkan panitera dan hakim-hakim yang terlibat atau terkontaminasi dengan perbuatan dari Trikar ini gitu kan. Nah ini memang harus dipisahkan bahwa korupsinya adalah korupsi
yang sekarang ini sedang jalan kan korupsi yang jadi terdakwa, ini kan memang tidak ada TPPU-nya. Nah, sekarang TPPU-nya ini TPPU yang mana? Karena kalau dilihat tadi ada tanah dan sebagainya, tentu bukan yang Surabaya, karena yang Surabaya baru terjadi akhir tahun lalu. Pasti ini tempos jadi korupsi-korupsi yang 10 tahun itu yang harus dicari, yang menurut Pukat tadi TPPU-nya saja langsung nanti tidak harus membuktikan, tidak mudah seperti itu. Dengan TPPU ini ada tanda-tanda terjadinya transaksi yang dia lakukan yang di luar kemampuannya, itu kan ada indikasi TPPU, artinya dari kejahatan mana, tanggal berapa dan sebagainya, mestinya tidak terlalu sulit karena akan dikaitkan dengan berbagai kegiatan yang dilakukan di pengadilan sendiri, di mana pada waktu itu yang bersangkutan mungkin 10 tahun yang lalu yang bersangkutan di mana, kemudian 9 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu Diurut begitu. track recordnya itu ya Bu ya? Ya, itu untuk mengurut tempus delicti-nya kan, karena kan itu kan nanti ada masuk, maka PPATK itu penting sekali membuka rekening-rekeningnya kan, Ya. PPATK. Begitu sudah ada ketersangkaan TPPU, maka cara memblokir, cara menyita sudah lebih mudah, tidak harus menggunakan putusan pengadilan. Beda dengan kalau hanya korupsi saja. Ya. Saya kira memang ruwet ya Pak Gayus ya. Betul. Tapi yang bikin ruwet kan hakim itu sendiri, kenapa dia terlibat kan? Maaf ya Pak Gayus bukan Iya. agungnya. Apalagi Iya, jadi betul, apalagi Prof Gayus, kita sudah berdiskusi baru saja beberapa minggu kemarin bagaimana untuk melakukan reformasi di berbagai lini. Nah, termasuk kalau dari kasus Zarofrikar ini bagaimana jadi momentum agar bersih-bersihnya segera dilakukan, Prof Gayus, karena pasti Ya, memang teori yang singkat saja. pertama itu disebut sebagai teori pembalasan dengan tegas, represif untuk mengungkapkan perbuatan ini, dikenal dengan retributif. Retributif ini memang satu tindakan represif. Dibalikan itu, dia harus mengaku bagaimanapun ini dari mana. Agak tidak mudah. Apalagi zaman modern ini kita harus memperhatikan berbagai syarat HAM dan sebagainya. Maka tetap saya mengusulkan agar ada konsep baru yang disebut rehabilitatif atau responsif. Merespon bagaimana kejahatan ini bisa terjadi melalui tadi. Mau tidak mau kita masih kolaborasi antara tersangka dengan penegak hukum. Itu teori-teori yang di Amerika dan baru-baru ini sudah masuk di Indonesia. Ada penjahat berat apapun, pembunuhan pun masih bisa itu dengan JC. JC ini adalah bagaimana keadilan itu berkompromi dengan penegak hukum. Kemudian dia diberikan sejumlah fasilitas yang lebih baik daripada teori yang lama dengan pembalasan atau dengan retributif tadi. Diberikan pengamanan, dia terancam nanti orang-orang itu, maka secara maksimal. Kemudian dia akan mengaku otomatis karena dia akan diberi keringanan. Itu diatur jelas di undang-undang. Ya, jadi harus putar otak juga penegak hukum, termasuk mengusahakan berbagai langkah, termasuk tadi ya soal rehabilitatif dan responsif tadi, justice collaborator, agar bisa terungkap siapa-siapa saja yang terlibat. TPPU-nya juga meskipun tadi kata Bu Yenti, ruwet ini harus diungkap sampai tuntas untuk dipertanggungjawabkan ke publik. Terima kasih sekali lagi Prof Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung. Terima kasih Ibu Yenti Garnasih, pakar hukum tindak pidana pencucian uang. Selamat malam, kita ketemu.